Oke, baik, kita mulai. Saya langsung akan membagikan share screen-nya ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. kita lanjutkan ke uji T yang kedua, yaitu untuk sampel berpasangan atau paired sample t-test ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang one sample t-test ya, uji satu sampel ya. Oke. Analisis uji T sampel berpasangan atau paired sample t-test. Ya, analisis uji T sampel berpasangan itu digunakan yang pertama uji untuk data sampel berpasangan atau paired sample t-test. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel. Nah, rata-rata dua variabel dalam grup sampel tunggal. Sampelnya masih satu ya. Sampelnya masih satu. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel pada setiap kasus dan menguji apakah sampel rata-rata tersebut bernilai 0. Terus kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan uji T sampel berpasangan yaitu data digunakan dalam data kuantitatif, interval, dan rasio dengan syarat lainnya adalah data berdistribusi normal. Jadi untuk paired sample t-test ini di sini kan dalam dijelaskan untuk membandingkan rata-rata dua variabel, variabelnya dua, tapi dalam satu grup sampel. Contohnya misalnya gini, Anda mau meneliti model pembelajaran listening atau mendengarkan ya, atau model pembelajaran Zigzag sebelum dan sesudah terhadap kecemasan belajarnya seperti apa. Nah, sampelnya misalkan kelas A untuk sekolah tingkat SMP misalnya. Ya, satu kelas, kelas A saja. Tapi yang dianalisis sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Ya. Jadi sebelum dan sesudah, tapi satu sampel. Jadi dua variabelnya itu sebelum dan sesudah, tapi sampelnya cuma satu ya, seperti itu. Itu maksud dari membandingkan rata-rata dua variabel, tapi satu sampel. Jadi sampelnya cuma satu, kita memperhatikan sebelum pembelajaran seperti apa hasilnya, setelah pembelajaran seperti apa hasilnya. Jadi sebelum dan sesudahnya, before after-nya kita bandingkan apakah ada perbedaan atau tidak. Kalau ada perbedaan berarti benar metode yang kita gunakan itu berpengaruh kan gitu. Tapi kalau tidak ada perbedaan berarti tidak berpengaruh. Metodenya itu ya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh kasusnya nih. Ini di mata pelajaran matematika ya. Seorang peneliti ingin mengetahui tentang efektivitas metode cooperative learning dalam menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi pembelajaran matematika. Oke, sampai sini dulu. Berarti variabelnya apa di sini? Apakah efektivitas metode, apakah metode cooperative learning atau kecemasan siswa? Jika melihat modelnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui tentang efektivitas metode cooperative learning dalam menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Kira-kira variabelnya apakah metode cooperative learning atau kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika? Kira-kira Ini, yang Pak, mana ini? efektivitas metode cooperative learning-nya. Metodenya.
Oke. Iya. Oke, dalam kasus ini ya tergantung nanti penelitinya mau mendalami yang mana ya. Dalam kasus soal ini, variabelnya justru di kecemasan siswanya. Seperti itu. Bukan di metodenya nanti. Karena nanti yang dianalisis adalah hasil kecemasan siswa sebelum dan sesudah setelah menggunakan metode cooperative learning. Itu. Jadi dalam uji sampel berpasangan di sini kasusnya kecemasan siswanya nanti dalam menurunkan kecemasan siswanya. Ya. Variabel juga bisa di metodenya juga ya. Kalau kita mau concern di metode cooperative learning-nya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi betul ya jawabannya itu. Jadi bisa fleksibel, bisa concern di cooperative learning-nya, bisa juga concern di kecemasan siswanya. Jadi ini bisa variabelnya bisa cooperative learning, bisa juga kecemasan siswanya. Ya. Jadi di sini Anda menggunakan metode cooperative learning dalam mengajarkan. Tapi sebelumnya ditangkap dulu kecemasan siswanya seperti apa kan gitu. Kemudian Anda action eksperimen cooperative learning. Setelah action eksperimen cooperative learning, bagaimana kecemasannya? Nah, itu kan berarti ada dua kecemasan nanti yang diukur sebelum dan sesudah. Oke, seperti itu ya. Untuk itu dilakukan studi quasi eksperimental. Quasi eksperimental itu tidak full eksperimen tentunya ya. Karena kenapa tidak full? Karena sebelum dilakukan metode cooperative learning, kita sudah menarik data tentang kecemasan siswa itu. Tuh. Baik. Studi kuasi eksperimen pada siswa di suatu SMP, yaitu dengan menguji tingkat kecemasan. Nah, di sini ya, tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Itu makanya ini tergantung penelitinya mau concern di metodenya atau di kecemasannya. Studi ini ingin membuktikan apakah ada perbedaan tingkat kecemasan siswa. Nah, kalau hanya memperhatikan tingkat kecemasan siswa sebelum dan sesudah diberikan metode, maka variabelnya ya tadi, berarti tingkat kecemasannya. Metodenya itu hanya sebuah alat untuk bagaimana nih. Tapi kalau misalnya kita ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh metode tersebut terhadap tingkat kecemasannya, nah berarti nanti bisa dua variabel, metode dan tingkat kecemasan. Jadi ini bisa ditinjau lebih banyak lagi, ditilik dari berbagai macam ya perspektif, tergantung penelitinya mau yang mana. Di sini studi ini hanya menginginkan di sini ya. Studi ini ingin membuktikan apakah ada perbedaan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika sebelum dan sesudah. Berarti jelas dong variabelnya itu kecemasan siswa sebelum dan kecemasan siswa sesudah. Sesudah diberikan cooperative learning. Berdasarkan 40 sampel siswa SMP yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning sebagai berikut. Oke, berarti ini sampelnya satu ya, yaitu 40 siswa. Tapi nanti yang ditarik datanya dua, data sebelum metode kooperatif dan data sesudah. Kemudian sesudah dan sebelumnya dibandingkan apakah ada perbedaan atau tidak. Seperti itu. Bisa dipahami nih contohnya ini. Bisa, Pak. Oke, sudah jelas ya. Kita langsung ke data sebelum nanti saya praktekkan SPSS-nya seperti itu.
Oke, ini analisis langkah-langkah di SPSS-nya ya. Nah, ini datanya. Ini datanya. Sebelum sesudah ada 40 objek di sini ya. Oke. Baik, kita ke SPSS sekarang ya. Sambil menunggu di SPSS, apakah ada pertanyaan tentang soal atau tentang uji T berpasangan ini? Silahkan. Ya ini. Oke. Ini SPSS-nya kita buka dulu variabel view, berarti X-nya itu adalah tingkat kecemasan ya, atau apa itu? Kecemasan siswa ya. Oke, di sini kecemasan siswa. X-nya itu kecemasan siswa sebelum diberikan metode cooperative learning ya. Cooperative learning. Nah, Y-nya itu berarti kecemasan siswa setelah diberikan ya. Setelah diberikan metode cooperative learning. Oke, sekarang kita ke data view. Ini datanya sudah saya copy ke Excel ya, sebelum dan sesudah. Nah, ini data sebelum, ini data sesudah ya. Oke. Berarti analyze kita langsung ya. Ini datanya udah siap, berarti perintahnya analyze, kemudian compare means, kemudian pilih paired sample di test. Klik. Nah, kita masukkan kecemasan siswa sebelum dan sesudahnya langsung. Nah, seperti itu. Kita lihat tingkat signifikansinya mau berapa persen. Ya, 95%, berarti errornya 5% ya. Oke, continue. Baru oke. Nah, oke, saya akan lanjutkan ke output-nya. Ya, ini output-nya nih. Itu ya, paired sample di test. Nah, di sini nanti dilihat di yang paired sample di test ya. Paired sample test di sini ya. Sampel berpasangan. Min-nya ada. Nah, nanti di sini metodenya apakah mau menggunakan T-hitung dengan T-tabel atau menggunakan nilai signifikansi dengan taraf signifikansinya. Nah, di sini. Nah, 0,00 ya. Baik. Itu hasilnya.
Kita kembali ke slide. Ya, itu sudah ya. Nah, oke, ini hipotesisnya ya. H0 itu tidak terdapat perbedaan atau pengaruh di sini ya, tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Ini nggak pas ya kalau ini. Ini harusnya, ups. Ini dihapus saja biar tidak rancu ya. Itu. Oke. Jadi H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode. Hanya terdapat perbedaan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode. Jadi yang H0-nya tidak terdapat perbedaan, H-nya terdapat perbedaan. Itu rumusan hipotesisnya. Nah, di sini hasilnya ya. Ini kan ada statistik deskriptif. Nah, kita fokus di sini, di tabel yang ketiga itu. Nah, nilai signifikansinya kan 0,000. Itu lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak. Seperti itu. Nah, ini. Kalau ingin membandingkan dengan T, ya tinggal dibandingkan. Ya. Oke, saya lebih enak yang di sini. Dengan membandingkan taraf signifikansi atau p-value. Tadi kan confidence intervalnya atau taraf kepercayaannya kita pilih 95% sehingga errornya 5% ya. Oke, yang pertama jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, tapi jika lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan tingkat kecemasan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning diterima. Artinya bahwa tingkat kecemasan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode ada perbedaan. Seperti itu. Oke, baik. Itu uji sampel di tes yang berpasangan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini?